Apa itu Bitcoin? Mau pelajarin tapi bingung mau mulai dari mana? Atau kalian tahu apa itu Bitcoin tapi kurang pede sama diri sendiri? Video ini akan menggunakan bahasa yang sangat sederhana dan umum sehingga harusnya kakek nenek kalian juga bakal paham apa isi video ini. Dengan kalian nonton playlist ini, kalian gak harus pusing-pusing lagi cari video apa itu Bitcoin, oke? Ini adalah video pertama dari playlist kenalan Bitcoin dari nol. Halo semuanya, nama gue Josh Gultom dan playlist edukasi Bitcoin ini didukung oleh film berjudul God Bless Bitcoin. Ya, kalian wajib nonton film itu. Film itu bener-bener underrated banget sekarang. Kalian bisa langsung dengar dari para orang-orang hebat di luar sana tentang opini mereka mengenai Bitcoin dan apa prospek Bitcoin ke depannya. Dengan dukungan dari mereka, semoga playlist ini bisa edukasi lebih banyak orang Indonesia lagi tentang Bitcoin dengan gratis. Boleh banget setelah nonton video ini atau playlist ini, kalian lanjut nonton film tersebut. Bitcoin itu adalah sebuah sistem keuangan yang lahir di tahun 2009 ya, oleh seseorang atau sekelompok yang menyebut dirinya sebagai Satoshi Nakamoto. Dia adalah pencipta dari Bitcoin itu sendiri dan sampai sekarang kita tidak tahu dia itu siapa. Apakah dia orang Jepang, apakah dia satu orang, apakah dia kelompok? We don't know. Banyak rumor yang mengatakan kalau dia sudah tidak ada lagi karena isi dompetnya itu tidak pernah bergerak sampai sekarang tahun 2024. Kalau kalian sampai di sini dan sudah punya rasa skeptis, punya rasa bingung, punya rasa curiga dan lain-lainnya tentang Bitcoin, please dengerin dulu aja, ditelan dulu aja, nanti kalian bakal ketemu jawabannya di sepanjang playlist edukasi Bitcoin ini. Bitcoin dibentuk karena kekecewaan Satoshi terhadap sistem perbankan yang kolaps di tahun 2008. Dia frustasi dan mencari cara bagaimana caranya kita semua ya bisa saling mengirimkan uang tanpa perlu pihak penengah seperti bank secara jarak jauh. Gimana caranya ya gue bisa mengirimkan uang dari Indonesia, contoh ke Australia tanpa penengah. Dan dari otak jeniusnya Satoshi ini, ya dia menciptakan sebuah tesis yang dia ketik di sebuah dokumen kertas putih atau white paper yang berjudul Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Dari dokumen white paper itu, dia menciptakan satu sistem keuangan yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Kalian bisa akses dokumen ini di link di bawah ya, gua kasih ada di deskripsi. Semua orang bisa baca, semua orang bisa akses, dan semua orang bisa audit. Kalian perlu tahu, ketika kita menyimpan uang kita di dalam bank, sebenarnya uang kita itu bukan lagi uang kita. Kita tidak punya hak penuh atas uang kita lagi kalau kita depositkan uang kita di bank. Kenapa begini? Bank itu punya satu sistem keuangan yang menurut gue itu cukup aneh, ya cukup aneh lah. Terdengar ilegal, tapi sangat legal ternyata. Dan sistem ini dipakai di seluruh bank yang ada di dunia, ya, termasuk Indonesia. Sistem keuangan ini disebut sebagai Fractional Reserve Banking System. Ini adalah sebuah sistem di mana bank boleh meminjamkan uang yang sebenarnya tidak ada di berangkas mereka sama sekali, ya. Mereka bisa meminjamkan uang ini, which is nggak ada uangnya, kepada orang lain. Dengan sistem ini, bank punya kemampuan untuk mencetak uang dari angin. Dengan fractional reserve banking system ini, bank hanya perlu menyimpan sebagian uang kita di bank dan sisanya bisa dipinjamkan kepada orang lain. Let's say, angkanya adalah 10%. Ya, fractional reserve banking itu 10%. Di mana artinya, bank hanya perlu menyimpan uang 10% dari dana kita sebagai nasabah dan 90% uangnya itu boleh dipinjamkan kepada orang lain dan ditagihkan dengan bunga. Jadi contoh ya, gue bikin contoh yang cukup sederhana aja. Kalian coba dengerin pelan-pelan. Ada satu orang yang namanya Budi, dia datang ke bank. Ya, dia datang dengan hanya bawa uang 10 juta rupiah aja, cash ya. Dia buka rekening baru dan dia depositkan uangnya sebanyak 10 juta. Setelah dia keluar dari dalam bank, ya, dia lihat di saldo rekeningnya, dia lihat di aplikasi HP-nya itu, ya, tertuliskan nominal saldonya itu adalah 10 juta. Ya, sampai sini paham ya? Tidak lama setelah itu, Susan, orang kedua, Susan, datang ke bank itu dan dia bilang ke bank, "Halo bang, saya mau minjem uang. Apakah bisa?" Karena tadi Budi sudah datang dengan bawa uang 10 juta, dengan sistem fractional reserve banking, bank boleh dan legal meminjamkan uang kepada Susan sebanyak 9 juta rupiah alias 90% dari 10 juta tadi. Maka dari itu, bank ngomong, "Oh, kebetulan nih, kita punya uang 9 juta. Kalau Mbak Susan mau, kita bisa bukakan rekeningnya dan kita akan taruh uang 9 juta di dalam rekening tersebut." Oke. Susan menerima tawaran ini dan setelah beberapa ketikan ajaib di keyboardnya bank, ya, Susan diberikan uang 9 juta rupiah melalui rekening bank tersebut. Susan keluar nih dari bank. Dia cek saldo rekening di aplikasi handphonenya. Dan sekarang dia lihat angka 9 juta rupiah. Ada yang aneh sampai di sini?
Ya, kalau kita lihat HP-nya Budi dan HP-nya Susan secara bersamaan, itu totalnya 19 juta. Dan uang itu, 19 jutanya, itu beneran bisa dibelanjain semuanya. Bank baru saja menciptakan uang 9 juta rupiah dari angin berkat bantuan fractional reserve banking. Dan lucunya, cerita ini nggak berhenti sampai di sini aja. Nggak berapa lama kemudian, ada Agus nih, orang ketiga, datang ke bank. Ya, dia juga mau minjem uang. Apakah ada uangnya di bank? Harusnya nggak ada ya. Harusnya uangnya sudah habis. Ya, harusnya negatif. Minus malah. Tapi fractional reserve banking mengatakan Susan itu punya uang 9 juta secara resmi. Dan uang 9 juta ini, 90%-nya dari 9 juta tadi, itu boleh dipinjamkan kepada Agus. Sehingga akhirnya bank memberikan pinjaman kepada Agus sebanyak 8,1 juta rupiah. Ya, 90% dari 9 jutanya uang Susan tadi yang doesn't even exist. Agus dibukakan rekening baru dan dari beberapa ketikan ajaib tadi ya, saldo 8,1 juta itu masuk ke saldonya Agus. Agus keluar dari bank dan dia cek ya rekening dia saldonya di aplikasi di HP-nya. Dia buka. Situ tulisannya adalah 8,1 juta. Kalau kita gabung saldonya Agus, saldonya Susan, saldonya Budi, itu totalnya 27,1 juta. Bank baru saja mencetak uang sebanyak 17,1 juta dari uangnya 10 juta Budi tadi yang di awal. Dan ini semua bisa dibelanjain. Dan ini terus terjadi. Gak berhenti di Agus doang. Ada orang keempat, orang kelima, 6, 7, 8. Dan iya kalau benar fractional reserve bankingnya adalah 10%, maka uang Budi tadi yang tadi awalnya hanya 10 juta di dalam bank, ini bisa menciptakan uang dengan total 100 juta alias 10 kali lipat. Dan kalian perlu tahu, 10% fractional reserve banking itu besar. Ya. Di Indonesia sendiri itu angkanya lebih kecil, yaitu di angka 7,5 sampai 9%. Sementara di Amerika, di US, itu 0%. Ya, jadi basically bank itu bisa meminjamkan uang yang sama sekali bahkan nggak ada di bank. 0. Sejak masa pandemi kemarin. Dan bagi kalian yang nggak tahu, ini adalah satu skema atau satu cara di mana bank itu bisa mencetak uang. Dan semakin banyak uang yang dicetak, semakin kecil nilai uang tersebut. Inilah yang disebut sebagai inflasi. Makanya semua harga barang di sekitar kita itu harganya selalu naik ya. Beras, bahan bangunan, uang sekolah, emas, saham, biaya hiburan, dan lain-lainnya itu selalu naik. Dan ini cuma salah satu, sekali lagi. Ini cuma salah satu kungfunya doang bank untuk mencetak uang. Ada banyak cara lainnya. Dan apakah pencetakan uang ini akan berhenti satu saat? Jawabannya adalah tidak akan pernah. Ini akan terus dicetak tanpa henti yang membuat nilai uang kita itu selalu turun. Uang kertas yang diatur bank sentral ya, seperti misalnya rupiah, dolar, euro, baht, yuan, yen, won, sebutin namanya. Ini adalah uang yang disebut dengan nama uang fiat. Dan sistem fiat ini itu baru saja dibentuk 1970-an. Belum umurnya itu bahkan belum 100 tahun. Saat Presiden US Nixon menghapuskan gold standard ya. Sejarah singkat gue kasih tahu di sini tentang apa itu gold standard. Kalian dengar dulu aja. Dulu uang kertas itu 1:1 dengan emas yang disimpan di dalam bank. Jadi kalau kalian dulu punya uang 100.000, ya basically kalian bisa nukerin uang 100.000 itu jadi emas senilai 100.000 di dalam bank. Emas itu kan susah ya dibawa kemana-mana, kan berat gitu ya. Jadi uang kertas ini tuh dinilai lebih efektif untuk disimpan dan dibawa kemana-mana. Dulu uang kertas di zaman gold standard itu sebelum tahun 1970-an, itu gampangnya kalau gue sebut kayak semacam voucher emas lah, kira-kira seperti itu. Voucher emas yang bisa ditukarkan kepada bank. Lalu kenapa sistem ini berhenti? Alasannya, as simple as, karena bank itu sangat rakus. Mereka tahu mereka bisa mengeluarkan uang kertas jauh lebih banyak daripada jumlah emas yang mereka simpan di dalam brankas mereka sendiri. Mereka ngelakuin ini terlalu sering dan terlalu banyak. Hingga akhirnya ketika orang minta emas mereka balik, mereka cuma bisa angkat tangan, bilang emasnya nggak ada sama sekali. Maka sejak itu ya, untuk menghindari bank kolaps ya, itu bakal jadi kolaps yang sangat besar kalau misalnya tidak dilakukan apa-apa. Semenjak tahun 1970, Presiden Amerika Nixon mengubah sistem keuangan dolar dari yang namanya gold standard menjadi fiat, yang tadinya in gold we trust menjadi in God we trust. Ya, well basically mereka suruh kita percayanya sama pemerintah, sama bank sentral, bukan sama Tuhan. Mereka suruh kita percaya aja itu uang kertas itu ada nilainya. Uang kita bukan lagi uang kita, dan ini kenapa kita tidak pernah diizinkan oleh bank untuk menarik uang cash dalam jumlah besar sekaligus. Kenapa? Karena mereka nggak pernah punya uangnya. Kalau seluruh nasabah ya di satu bank
itu tiba-tiba narik, let's say, uang 10% aja dari rekening kita. 10% aja secara bersamaan. 10-20%, let's say. Itu dijamin 100%, banknya pasti bakal tutup, bangkrut. Apakah sudah pernah terjadi? Pernah. Dan ini sudah terjadi berkali-kali. Salah satunya di tahun 2008 yang membuat Satoshi Nakamoto muak dan akhirnya menciptakan Bitcoin ini. Dengan bank, kita tidak bisa mengirimkan uang kita dalam jumlah besar dan cepat ke bank yang berbeda atau ke luar negeri. Kalau kita ngelakuin ini lewat bank ya, malah bank itu bisa membekukan rekening kita dan kita dituduh atas dasar pencucian uang. Yang padahal ya, uangnya itu uang kita sendiri. Ya, kita harusnya bebas ngelakuin uang kita tuh kayak gimana gitu. Selama kita sudah bayar pajak, bebas aja harusnya. Itu adalah uang hasil kerja keras kita sendiri. Kalau kalian punya saudara nih di luar negeri, kalian punya orang tua di luar negeri yang butuh uang, biaya besar untuk berobat, dan dia diminta untuk mengirimkan dana secara langsung, apakah bisa? Jawabannya tidak. Ya, bank tidak mengizinkan. Harus melalui beberapa proses dan checking terlebih dahulu, lalu dipotong biaya admin, ada biaya ini, biaya itu, ditunggu beberapa lama, kadang berhari-hari, baru bisa dikirim. Satoshi Nakamoto memperbaiki semua sistem ini. Dengan Bitcoin, kita bisa menyimpan uang kita tanpa perlu izin bank. Kita bisa mengirimkan uang kita kemanapun kita mau, tidak terbatas wilayah sama sekali. Selama wilayah itu ada jaringan internet, ke negara apapun, ke benua apapun, tetap bisa kita kirimkan uang dengan biaya yang sangat murah. Bayangin aja ya, di tanggal 16 Januari 2024, baru-baru aja, ada orang tidak dikenal alias anonimus ya. Dia mengirimkan 42.870 Bitcoin dari satu rekening ke rekening yang lain hanya dalam waktu kurang lebih 1 jam aja. Yang kalau dirupiahin itu nilainya lebih dari 10 triliun rupiah. Apakah bank tradisional bisa ngelakuin ini? Apakah mereka mau ngelakuin ini tanpa pemotongan biaya-biaya tambahan? Apakah transaksinya bisa dilakukan secara lintas negara? Dan apakah bisa dilakukan hanya dalam waktu kurang dari 1 jam? Jawabannya sudah pasti tidak. Bitcoin ini memberikan kebebasan dalam kepemilikan keuangan. Ya, uang kita itu adalah uang kita. Dan kita bisa melakukan apapun yang kita mau dengan uang kita tanpa perlu izin siapapun di dunia ini. Termasuk Satoshi Nakamoto sekalipun. Bahkan pemerintah sendiri pun gak bisa membekukan rekening Bitcoin kita kalau mereka mau. Gak bisa. Not even pemerintah, not even Satoshi. Karena Bitcoin tidak dikontrol oleh siapapun. Kenapa bisa seperti ini? Ini akan kita bahas di episode selanjutnya. Gue sangat rekomen kalian gak skip nonton playlist ini, biar kalian